tentang Robi'ah Al-Adawiyah ini memang sangat populer ya, bahwa yang terkenal dari Robi'ah Al-Adawiyah adalah seseorang yang menjaga kesuciannya dan kecintaannya kepada Allah. Ini bukan tanpa usaha ya, sebenarnya Robi'ah Al-Adawiyah ini udah usaha, banyak yang datang. Cuman menurut beliau bahwa yang datang itu punten ya, posisinya tuh lebih bawah daripada beliau urusan agamanya gitu. Karena memang dalam agama menikah itu kan punten teman-teman, yang nanti didatangi seseorang, maka pastikan agama kan. Jadi cek agamanya, Islam udah jelas misalnya. Yang dimaksud agama apanya? Sholat, cek sholatnya. Kalau ternyata dia nggak bisa sholat tuh, ya mundur dulu lah. Mohon maaf ya kak, kakak kan mau jadi imam aku, tapi kenapa nggak bisa sholat? Mohon maaf ya, cari yang lain. Atau kalau tidak silahkan belajar sholat dulu baru datang lagi. Nah proses itu dilakukan tuh, kan nolak dah. Nah, Robi'ah Al-Adawiyah karena kecintaan dan kesuciannya, menjaga kesuciannya, itu nggak ada tuh saat itu yang demikian di bawah beliau gitu, versi beliau di bawah beliau itu tidak ada. Semuanya di bawah beliau, nggak ada yang di atas beliau yang bisa membimbingnya. Nah, maka tetap kita kembali ke asal, an-nikahu sunnati, menikah itu adalah sunat Nabi Muhammad SAW. Sunat ya, tapi nanti hukumnya bisa berubah, ada yang wajib, ada yang tetap sunnah. Misalnya yang wajib, dia sudah tidak bisa menghindari hawa nafsu, wajib hukumnya. Tapi kalau masih aman dengan saum, masih aman dengan melakukan kebaikan lain, maka hukumnya masih tetap jadi sunnah. Nah, maka kita kembali kemana? Robi'ah Al-Adawiyah tidak menjadi contoh untuk tidak menikahnya, tetapi menjadi contoh menjaga kesuciannya dan contoh mencintai Allahnya. Tuh, jadi kita berusaha seperti Robi'ah Al-Adawiyah itu dalam posisi mencintai Allah. Beliau lebih mencintai Allahnya. Maka kita yang hebat nanti Allah mudahkan kita berpasangan, tapi kecintaan kita kepada Allah setelah berpasangan tidak dikalahkan dengan pasangan. Ngong adan kita tetap sholat, ada pasangan kita tetap baca Quran, ada pasangan kita tidak menghindarkan dari saum, tetap baca Quran, tetap sholat, maka itu tidak menjadi syirik gitu. Nah, yang dihindari oleh beliau itu karena ada kesyirikan, kemungkinan syirik besar. Jadi kalau kita menikah, kemungkinan cinta kepada anak dan istrinya lebih besar daripada ke Allah gitu. Makanya kan di kehidupan begitu, banyak yang terhindar dari ketaatan kepada Allah gara-gara menjaga istrinya daripada menjaga anaknya, kan bisa begitu. Itu ya, semoga Allah mudahkan kita bisa menyentuh Robi'ah Al-Adawiyah dalam kesuciannya, menjaga kesucian dan dalam mencintai Allahnya. Adapun nikah hukumnya tetap sunnah. Dan an-nikahu sunnati, kata Nabi, barang siapa yang tidak mencintai sunatku maka dia tidak termasuk umatku. Artinya cintailah sunnah Nabi, dan ternyata sunnah itu laksanakan. Jika teman-teman sudah siap, bismillah, la haula wala quwata illa billah, yang miskin pun Allah akan kayakan. Itu janjinya dari Allah. Yang nikah kita teh nunggu kaya hente nikah hente. Iya, padahal di ayatnya tuh sok nikah nanti dikayakan sama Allah. Cuman banyak orang yang nggak yakin dengan itu. Padahal kalau bismillah, la haula wala quwata illa billah asal ada misalnya ya, terus peluang kerja yang sudah ada atau sudah kerja, tinggal la haula, bisa dua-duanya kerja, bisa bareng-bareng, bisa sabar, kemudian Allah mudahkan semuanya. Karena rizki memang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sip ya? Yang lain. 7 menit lagi. Baru seorang pertanyaan. Dan itu dapat door prize. Mungkin. Ayo. Nggak ada masalah. Udah. Asli udah selesai. Baik ya. Ada satu doa terakhir ya. Kita tutup kajian ini. Ada satu doa yang harus terus kita panjatkan supaya hati kita tetap dalam kebaikan. Dan doa ini semuanya sudah tahu. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ini harus paling banyak. Nabi paling banyak berdoa yang ini. Ya Allah, tetapkan hatiku dalam agamamu. Jika agama mengajarkan sabar, ya Allah berikanlah kesabaran kepadaku. Jika agama mengajarkan syukur, ya Allah berikanlah kesyukuran kepadaku. Bismillah. Mudah-mudahan hati kita bersih. Allah mudahkan kita berjalan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Kalau ada gaskeun, mangga. Enggak jadi? Kenapa? Pak Ustadz dulu tanya, udah pernah dengar katanya yang punya hutang mah harus lunasi dulu hutangnya, jadi jangan dulu sedekah, soalnya nanti sedekahnya jadi maksiat. Jadi ini hukum sedekah itu hukumnya kalau bukan zakat jadi sunnah.
Nanti kan ada kalimat sodakoh yang zakat, hukumnya wajib. Ada sodakoh yang bukan zakat, hukumnya sunnah. Kalau bayar hutang wajib. Jadi dari hukumnya saja udah beda. Berarti tidak bisa disandingkan antara sodakoh dengan hutang. Artinya dahulukan mana? Sudah jelas, dahulukan bayar hutang. Cuman ada yang spekulasi. Apa spekulasi itu? Supaya harta saya bertambah untuk bayar hutang, saya sodakoh. Itu tuh spekulasi teman-teman. Kumanya carana supaya harta jadi banyak. Akhirnya dia teh sodakoh. Padahal pi obrolan. Kenapa pi obrolan? Orang yang menghutangi kita tahu kita sodakoh. Lihatnya mau. Jadi dia tuh lihat kita sodakoh. Dia lihat gitu. Padahal cek orang mending nyicil ke orangnya daripada disodakohkan kan jadi gitu. Makanya pastikan teman-teman kita lihat hadis umum kullu ma'rufin sodakoh. Setiap kebaikan adalah sodakoh. Maka bayar hutang pun adalah sodakoh. Bahkan lebih dari itu wajib. Ya, maka betul. Walaupun kalimatnya maksiat, saya tidak sepakat tuh. Ya orang yang sodakoh jadi maksiat ya. Nanti orang tuh jadi nggak sodakoh gitu. Nah, memang kalau dibandingkan dengan bayar hutang bisa jadi maksiat. Karena kewajiban yang lebih awalnya dia harusnya bayar hutang. Terus kan gak enak banget ya bayar hutang teh. Gak enak gimana? Gak enak banget sama yang ngasihnya. Yang ngasihnya itu kalau kita nginjem, Bapak, Teteh A minjem uangnya 5 juta. Dia itu gak dicicil loh minjemnya. Langsung 5 juta bukan? Tapi bayarnya kadang-kala Masya Allah. Terus udah bilangnya banyak janji. Makanya pastikan teman-teman orang yang paling banyak bohong adalah penghutang. Penghutang mah banyak bohong. Tanggal 1 ditagih. Tanggal 1 nih ditagih. Aku mah ada punya uangnya akhir bulan. Tanggal 1 ditagih. Bilangnya apa? Aku mah punya uangnya akhir bulan. Akhir bulan teh ditagih, dah bukan bulan ayeuna. Itu pasti banyak alasan dia. Makanya orang yang paling banyak bohong tuh, satu-satunya nggak boleh percaya itu penghutang. Penghutang itu akan banyak bohongnya itu. Besok ya. Ituk cole. besok sore itu. Kan kata aku gak besok sore. Terus kan ditagih lagi besok sorenya. Terus dia ngomong apa? Kata aku kan besok sore. Terus ditagih lagi sore besoknya. Aku kan bilang kemarin besok sore. Terus ujung-ujungnya mani bosan piragi 500.000 ditagih wae. Cek urang ari 500.000 kagok mah tuh bayar we. Ya kan sok ada yang gitu tuh kalau yang ditagih ya. Cek urangnya piragi duit 100.000 mah ditagih wae. Ai piraku mah tuh bayarkeun 100.000. Makanya begitu ya. Nah, makanya bisa jadi tuh. Walaupun saya tidak sepakat dengan kalimat maksiat, tapi jika dibandingkan dengan kalimat wajibnya bayar hutang itu jadi maksiat. Maka bismillah ya teman-teman, bayar hutang teh sodako dan itu membahagiakan. Udah menerima 5 juta langsung pas mayarna puntennya nambah 1 juta. Ya Allah itu sakit banget sebenarnya. Bari henteu dilewihan. Da teu kenging, boleh nggak ngelebihin balikinnya? Boleh. Masya Allah tuh pas dibalikin, puntennya saya ini nggak bisa ngasih banyak. Ini 5 juta yang aslinya, ini saya sodakoh untuk membahagiakan kamu. Saya tertolong banget waktu itu ngasih jadi 10 juta. Keren banget. Kan jarang-jarang begitu. Nu aya mah minta tempo deui ya. Ya punten ya, cenah bulan ini mah saya belum bisa bayar, besok ya. Ya Allah, itu teh sakit banget. Padahal mah nih kenapa orang yang berhutang dan menunda-nunda pembayaran itu banyak dosanya? Karena kita nggak pernah tahu tuh orang yang meminjamkan tuh kadangkala dia sedang butuh uang. Tapi kan dia banyak uang tuh usaha. Dia itu membantu kita bukan karena banyak uang, tapi pernah merasakan hal yang sama, sakit banget saat ada yang meminta tapi nggak dikasih. Kita pernah merasakan itu. Kita datang minjem tapi nggak dikasih, sakit banget bukan? Ini tiba-tiba kita ada yang datang ke kita tuh ngasih bukan karena banyak uang, tapi karena uangnya pas ada dia minjem. Kita sadar kita pernah minta dan dikasih, sakit banget. Saya kasih gitu loh. Cuman ini orang yang kita sadar atas dia nggak sadar atas kita. Luar biasa ya. Makanya teman-teman berkah ya yang meminjamkan uang, barokah diberikan oleh nabinya. Siapa yang memberikan kemudahan dimudahkan di dunia dan akhirat. Yang kedua, siapa saja yang sedekah sudah jatuh temponya, yang memberikan hartanya, meminjamkan uangnya sudah jatuh tempo tapi belum bayar, dianggap sedekah seperti setiap dia sedekah setiap meminjamkannya. Meminjamkan 5 juta, kemudian habis temponya, besoknya itu dia sudah mendapatkan nilai meminjamkan sedekah sebesar 5 juta. Dan itu terus diberikan semangat supaya tidak sakit hati gitu loh yang meminjamkan itu. Dia jadi mikirnya, ya Allah ini sedekah saya sedekah saya terus
terus sampai nanti ditagih lagi, udah ada belum? Belum. Udah ada belum? Belum. Terus ya Allah, sedekah, sedekah, sedekah gitu ya. Semoga teman-teman dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya. Bismillah, kita semoga hatinya semakin bersih lillahi taala, semua kita lakukan karena Allah. Mudah-mudahan semuanya diistiqomahkan dan husnul khatimah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.